Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dalam bentuk video dengan materi pemeriksaan kolesterol yang meliputi trigliserida, HDL, dan LDL dengan anggota kelompok sebagai berikut: 1. Vanuela Titalei, 2. Fauzia Barjo, 3. Hardiansyah, 4. Imelda Sapuri, 5. Intan Seknun, 6. Gianoya saya sendiri, 7. Joy Titalei, dan yang terakhir Julia Mikidori. Definisi kolesterol. Kolesterol merupakan molekul yang ditemukan di dalam sel, sejenis lipid yang merupakan molekul lemak yang menyerupainya. Kolesterol adalah lipid jenis khusus yang disebut dengan steroid. Pemeriksaan kolesterol yang akan kami jelaskan meliputi 3, yaitu trigliserida, HDL atau High Density Lipoprotein, dan LDL atau Low Density Lipoprotein. Trigliserida adalah salah satu jenis lemak utama yang mengalir di dalam darah manusia yang berfungsi untuk menyimpan kalori dan menyediakan energi untuk tubuh. Adapun tujuan daripada pemeriksaan trigliserida sendiri adalah untuk mengetahui kadar glukosa darah dalam tubuh seseorang dalam miligram per liter. Prinsip pemeriksaannya yaitu trigliserida diukur setelah hidrolisasi enzimetrik dengan enzim lipase, yaitu terjadi indikator pendominan dibentuk dari reaksi hidrogen peroksida, 4 aminotripsin dan 4 klorofil di bawah yang pengaruh katalisator peroksida, sehingga warna merah violet yang dihasilkan itu dapat diukur secara fotometrik. Adapun alat dan bahan, yang pertama tabung reaksi, micropipette, blue tip dan yellow tip, ada tisu larutan standar, rak tabung, sentrifus, spektrofotometer, reagen trigliserida, dan terakhir adalah sampel serum. Tahap praanalitik. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, melakukan persiapan sampel dengan melakukan sampling darah vena sesuai dengan SOP sampel terboleh hemolisis. Yang ketiga, mensentrifus sampel darah selama 5 menit dengan kecepatan 3000 rpm. 4. Tidak ada persiapan khusus untuk reagen. Tahap analitik. Yang pertama, dipipet reagen blanko sebanyak 1000 mikroliter, masukkan ke dalam tabung. Kedua, pipet larutan standar sebanyak 10 mikroliter dan masukkan ke dalam tabung reaksi selanjutnya. Yang ketiga, pipet sampel serum sebanyak 10 mikroliter dan masukkan ke dalam tabung reaksi berikutnya. 4. Kemudian tambahkan 1000 mikroliter reagen blanko dan masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel serum dan larutan standar. 5. Setelah itu diinkubasi selama 10 menit pada suhu 20-25 derajat Celcius. Yang keenam, membaca absorbansi setelah selesai inkubasi dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 546 nanometer. Berikutnya ada pasca analitik. Yang pertama, baca hasil absorbansi. Kedua, catat hasilnya. Nilai normal kurang dari 150 mg per desiliter. Yang kedua yaitu High Density Lipoprotein atau HDL. HDL merupakan pemeriksaan darah yang mengukur konsentrasi kolesterol HDL di dalam darah. HDL ini biasa disebut sebagai kolesterol baik karena bertugas untuk membawa kelebihan kolesterol yang tertinggal di pembuluh darah lalu membawanya ke hati untuk diproses lebih lanjut. Kemudian tujuan dari pemeriksaan ini untuk mengetahui kadar HDL di dalam darah pasien. Kemudian untuk prinsip pemeriksaan yaitu serum ditambah presipitan, kemudian disentrifus. LDL dan FLDL kolesterol diendapkan, sedangkan HDL kolesterol tetap dalam supernatan dan kadarnya dapat ditentukan oleh CHOD BAP atau kolesterol oksidasi para aminopanazon. Kemudian untuk alat dan bahan, yang pertama kita lihat mikropipet.
tip kuning dan biru, spektrofotometer, reagen HDL dan kolesterol, rak tabung, timer, sentrifus, dan tabung reaksi. Yang berikut tahap praanalitik. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian melakukan persiapan sampel dengan melakukan sampling darah vena sesuai dengan SOP, kemudian mensentrifus sampel darah selama 5 menit dengan kecepatan 3000 rpm, kemudian tidak ada persiapan khusus untuk reagen. Analitik. Yang pertama, pipet 50 Yul reagen HDL masukkan ke dalam tabung reaksi. Kedua, setelah itu pipet 500 Yul serum dan masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi reagen HDL. Homogenkan. Yang ketiga, setelah itu inkubasi selama 10 menit. Keempat, apabila telah selesai inkubasi, kemudian selanjutnya disentrifus selama 15 menit sampai precipitat terpisah. Yang kelima, setelah selesai disentrifus, kemudian angkat dan letakkan di atas rak tabung. Keenam, kemudian selanjutnya pipet reagen kolesterol sebanyak 1000 Yul dan masukkan ke dalam tabung selanjutnya. Ketujuh, pipet 25 Yul precipitat dan masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi reagen kolesterol dan diinkubasi selama 10 menit. Kedelapan, membaca hasil absorbansi pada alat spektrofotometer. Pasca analitik, yang pertama, baca hasilnya pada alat spektrofotometer. Yang kedua, catat hasilnya. Nilai normalnya yaitu lebih dari 45 mg per desiliter. Yang ketiga, low density lipoprotein atau LDL. LDL biasa disebut sebagai kolesterol jahat karena berperan dalam proses penimbunan lemak pada pembuluh darah. LDL merupakan kemasan kimiawi yang tidak stabil. Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui kadar LDL kolesterol dalam darah pasien. Prinsip pemeriksaannya, LDL biasa disebut sebagai kolesterol jahat karena berperan dalam proses penimbunan lemak pada pembuluh darah. Masalahnya, LDL itu merupakan kemasan kimiawi yang tidak stabil sehingga mudah buyar. Begitu ia memasuki dinding arteri dan buyar, kolesterol yang tidak terpakai akan lepas dan menumpuk pada pembuluh darah yang rentan. Alat dan bahan. Yang pertama, spektrofotometer. Yang kedua, mikropipet. Yang ketiga, tip kuning dan biru. Yang keempat, tabung reaksi. Yang kelima, rak tabung. Yang keenam, sampel serum. Yang ketujuh, larutan standar. Yang kedelapan, reagen LDL. Yang kesembilan, aqueous. Tahap praanalitik. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, melakukan persiapan sampel dengan melakukan sampling darah vena sesuai dengan SOP atau sampel tidak boleh hemolisis. Yang ketiga, mensentrifus sampel darah selama 5 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Yang keempat, tidak ada persiapan khusus untuk reagen. Tahap analitik. Yang pertama, pipet 25 Yul aqueous ke dalam reagen kaliwator, homogenkan. Yang kedua, setelah itu pipet 600 Yul reagen LDL ke dalam tabung reaksi atau R1 pada tabung label C dan T. Ketiga, lalu ditambahkan 5 Yul reagen kaliwator dan masukkan ke dalam tabung label C dan dihomogenkan. Yang keempat, kemudian pipet 5 Yul sampel serum dan masukkan ke dalam tabung label C dan dihomogenkan. Yang kelima, diinkubasi selama 5 menit dengan suhu 30 derajat Celcius. Yang keenam, setelah selesai diinkubasi, kedua tabung ditambahkan 200 Yul reagen R2 ke dalam tabung C dan tabung T, homogenkan dan diinkubasi selama 5 menit. Yang ketujuh, baca hasil pada alat spektrofotometer. Pasca analitik, catat hasil pada alat spektrofotometer. 2. Catat hasilnya. Nilai normal kurang dari 100 mg. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.